Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, yang selalu mengasihi dan penuh dengan kuasa. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu sampai saat ini, dan bersyukur untuk kesempatan baru di hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 5, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima, mujizat Tuhan yang kita alami, hendaknya kita responi dengan sikap kerendahan hati. Kita perhatikan di sini, ketika Petrus mengalami suatu manifestasi mujizat dari Tuhan, dia meresponinya dengan sikap yang kalau kita kurang mengerti akan kita pandang aneh. Simon meminta agar Tuhan pergi dari dirinya. Dia katakan, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Petrus menyadari akan keilahian Kristus ketika dia melihat bahwa mujizat di mana ikan-ikan yang begitu banyak berhasil ditangkapnya oleh perintah Tuhan Yesus. Padahal sudah semalam-malaman dia berusaha mencari, tapi tidak mendapatkan ikan seekor pun. Dan sebagai nelayan yang sangat berpengalaman, ketika Tuhan Yesus menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang lebih dalam, Petrus sempat hendak menolak, tapi kemudian ia mengikuti perintah Tuhan. Di tempat yang tadinya tidak ada ikan, menjadi ada ikan, karena diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke sana. Tuhan dapat memerintahkan berkat kepada kita ketika Dia menyuruh kita untuk pergi ke suatu tempat di mana ada visi panggilan dari Tuhan, akan selalu ada berkat pemeliharaan Tuhan. Kemana Tuhan suruh kita pergi, di situ penyediaan Tuhan pasti akan terjadi. Kita perhatikan di sini, Petrus meminta Tuhan untuk pergi dari dirinya, karena ia adalah orang yang berdosa. Perjumpaan dengan Tuhan, kesadaran akan kemuliaan Tuhan, membuat Petrus merasakan dan menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa, yang tidak layak untuk menerima berkat dan mujizat dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau pergi dari kehidupan Petrus, sebab Tuhan mengasihi Petrus. Tuhan tetap ada bersama dengan Petrus dan bahkan menjadikannya sebagai seorang penjala manusia. Terlalu sering, saudara, kita pada umumnya merasa bangga, merasa diri hebat ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan, ketika kita mengalami manifestasi mujizat Tuhan yang ajaib, ketika kita mengalami promosi dari Tuhan, ketika kita mengalami keberhasilan yang diizinkan Tuhan atas kita, kita merasa diri hebat. Berkebalikan dengan Petrus
yang merasa dirinya sebagai orang yang berdosa dan tidak layak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa diri kita hebat dan kemudian menyombongkan diri atas mujizat-mujizat dan berkat-berkat yang Tuhan berikan, yang kita terima darinya dalam hidup ini. Mari sadari siapa diri kita. Sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa di hadapannya, tapi dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, diampuni oleh karena penebusannya, dan diberkati oleh karena kasih-Nya. Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus akan menguatkan dan memampukan kita untuk senantiasa hidup seturut kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang kembali kami dengar, kembali menuntun kami, menyadarkan kami akan siapa diri kami. Ampuni kami yang seringkali merasa diri hebat, merasa diri begitu layak untuk menerima berkat dan mujizat serta pertolongan Tuhan. Ampuni kami yang seringkali begitu sombong terhadap diri kami sendiri. Kami menyombongkan diri, meninggikan diri di atas orang-orang lain, dan merasa diri kami lebih hebat, sehingga kami menerima mujizat, berkat, dan pertolongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami semua adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Engkau, bukan karena kehebatan dan kebaikan kami, bukan karena kami layak, tapi karena Engkau Tuhan, yang telah mengasihi dan melayakkan kami, dan yang telah memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Pimpin kami selalu untuk menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpinlah kami, agar kami menjadi berhasil dan berkemenangan, dan apa yang kami kerjakan senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Lawatlah setiap kami, sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat terbelenggu dosa, berikan semangat baru bagi yang berputus asa, dan berikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam persoalan. Kami percaya kami terima pertolongan, lawatan, dan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.